Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Sandi, prodi Sistem Informasi dengan NIM 0533491169. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan tugas 3 mata kuliah basis data. Tugas 3 di sini terdapat 2 tugas. Yang pertama melakukan praktikum transaksi, yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Panduan mengerjakan. Lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam RNI dan BMP basis data. Di sini saya telah menjalankan Apache dan MySQL-nya. Selanjutnya kita ke localhost PHP MyAdmin. Selanjutnya kita akan membuat transaksi. Transaksi pertama atau 1. Transaksi pertama di sini saya sudah membuat datanya. Kita copy aja. Kita go. Di sini server sudah menjawab, sudah tampil di ID pasien nomor 11 Tito Kurniawan. Tapi kita lihat apakah dia muncul di database. Belum, karena kita belum menggunakan commit. Apa sih commit? Commit itu adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan. Oke, kita buat transaksi kedua yang sudah menggunakan commit. Oke, kita lihat lagi di database-nya sudah muncul apa belum? Oke, di sini sudah muncul pada ID 11. Selanjutnya kita transaksi ketiga. Transaksi ketiga kita akan update ID 9 yang tadi awalnya namanya Dadan Pertamana menjadi Budi. Kita lihat di server juga masih Dadan, belum terupdate. Kita coba di database juga. Di database juga belum terupdate karena kita menggunakan perintah rollback. Apa sih itu rollback? Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Maka kita laksanakan transaksi keempat. Nah, sini kita juga akan menambahkan data ID nomor 12 bernama Hanif, alamat pasien dan jenis kelamin laki-laki. Tapi di sini kita akan rollback, jadi perintahnya tidak akan
untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Selanjutnya kita akan mengupdate pasien bernama Budi pada ID 9. Kita copy dulu. Kita go. Kita di sini kita lihat, kita panggil. Nah, di server di sini sudah terupdate dan tadinya Dadan Permana pada ID 9 berubah menjadi Budi. Apakah di database juga berubah? Kita refresh. Nah, di sini juga sudah berubah. Kenapa nomor 12 pada ID 12 yang bernama Hanif tidak muncul? Karena kita rollback. Kita rollback. Selanjutnya kita lanjut ke transaksi kelima. Transaksi kelima itu kita menjalankan perintah checkpoint. Checkpoint. Kita akan menjalankan checkpoint. Apa sih itu checkpoint? Checkpoint adalah tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Kita siapin juga datanya. Oke, di sini saya sudah. Jadi di sini kita akan update. Kita akan munculkan ID pasien, nama ID-nya 12, nama pasien Hanif, asal alamat pasien Kota Bekasi, jenis kelamin laki-laki. Kita save poin pada poin pertama. Terus kita di sini kita juga ada ID pasien 13 Susi. Terus kita rollback to save point. Jadi di sini akan kita menggugurkan perintah yang berjalan untuk rollback. Ada juga ID pasien nomor 14, terus nama pasien Sandi. Kita commit, kita go. Oke, kita lihat. Oke. Nah, udah muncul di server Hanif dan Sandi. Kenapa nomor 13 nggak muncul? Karena kita rollback pada save point-nya. Maka kita lihat database-nya apakah sama. Oke, sama di sini Hanif pada ID 12 dan ID 14 Sandi. Selanjutnya kita akan melakukan trigger. Trigger adalah sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Maka kita akan membuat tabel lagi. SQL. Sini saya juga sudah menyiapkan. Oke, di sini sudah terbuat tabelnya. Kita ke obat biar saling terhubung dengan yang lain tabelnya. Di sini kita buat indeks terlebih dahulu, 5K-nya.
sini transaksi yang ada transaksi obat itu ada indeks pemakainya itu ada ID pasien, ID obat, jumlah, total harga untuk di obat, untuk dipakai indeksnya, harga dan stok. Selanjutnya kita bikin saling terhubung, kita buat desain. Di sini ke input, sampai kita buat trigger pada transaksi obat. Sini misalnya ada kasus seorang pasien membeli obat ini ada kasus misalnya kita misalnya seorang pasien membeli obat paracetamol sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data dan maka secara otomatis stok pada tabel akan berkurang. Makanya kita buat trigger kita go. Setelah go kita jalanin kita coba scale
sesuai dengan itu. Kita coba sini akan saya jelasin satu itu apa. Di sini sudah jelas ID transaksi, ID transaksinya itu 1, ID pasiennya itu 11, dan jumlah ID obatnya itu 1, jumlahnya 5, dan total harganya kita nolin aja dulu. Langsung kita go. Kita lihat di sini. Nah, di sini transaksinya 1, ID-nya 11, ID obatnya 1, jumlahnya 5. Maka di sini kita coba lihat, karena kita belum refresh, maka stoknya masih awal 10 yang tadi kita input pada MySQL obat. Selanjutnya kita refresh apakah berkurang pada stoknya. Oke, di sini sesuai dengan perintah 5. Nah, apabila kita ingin menampilkan, kan di sini kita nggak jelas nih maksudnya tidak tertampil ya, ID 1 itu obat apa. Oke, coba kita tampil dulu. Oke, kita ke MySQL lagi. Kita go aja. Sudah jelas di sini nama obatnya itu paracetamol 500 mg, jumlahnya 5. Sudah sesuai. Berikut ini tugas pertama atau yang pertama, melakukan praktikum transaksi. Kita di sini ada commit, rollback, checkpoint, satu lagi trigger. Selanjutnya, saya akan menjawab dan menjelaskan soal nomor 2 pada mata kuliah basis data tugas 3. Di sini kita harus mengetahui IP address Ubuntu dan Windows biar saling terhubung. Makanya di sini kita lihat terlebih dahulu IP address pada Ubuntunya. Bisa klik di sini, nanti ada file setting. Selanjutnya nanti kita lihat di sini. Nah, IP address pada Ubuntu 10.29.90.2. Oke, kita akan ke terminal Windows untuk mengetahui IP address pada Windows. Oke, IP pada Windows 10.29.90.60. Oke, di sini kita pin dulu ke IP address Ubuntunya. Oke, kalau sudah begini berarti IP Ubuntu sudah terhubung dengan IP Windows atau Ubuntu sudah terhubung kepada Windows. Oke, kita ping ke Ubuntunya. Sini kita buka terminal. Kita ping. Nah, kalau gini juga sudah
IP Windows sudah terhubung dengan IP Ubuntu. Jadi komputer 1 dengan komputer 2 sudah terhubung. Selanjutnya kita close dulu. Selanjutnya kita ke localhost pada Windows. Kita bikin application-nya. Kita copy server ID-nya. Kita ke exam, ke config, main.ini. Jadi kita cari di sini. Nah, kita paste di sini. Kita cari server ID-nya. Beri tanda pagar spasi, terus save. Kalau sudah, kita close saja. Kita stop dulu. Lalu kita start lagi. Setelah hijau, kita klik go. Maka kita lihat statusnya. Nah, ini adalah nanti akan ini adalah masternya untuk di Ubuntu nanti. Selanjutnya kita bikin user terlebih dahulu. Sini kita centang replication client sama replikasi slave-nya. Saya ingin menjelaskan hostname ini bisa diisi dengan IP Ubuntu-nya, tapi karena ini biar semua juga bisa kehubung gitu kan. Nggak apa-apa, kalau mau diketik juga IP Ubuntu juga nggak apa-apa. Klik go. Nah, di sini udah selesai. Nah, sebelum itu kita juga biarnya ke Ubuntu-nya database-nya langsung terhubung. Kita bisa ekspor database-nya. Klik di sini, klik dulu tugas basis datanya, baru ekspor. Karena saya sudah ekspor, jadi kita lanjut aja ke Ubuntu-nya. Kita buka exam dulu di Ubuntu-nya. Cek terminal.
Setelah ini kita jalankan Apache web servernya. Sudah running, kita MySQL nya. Nah, tinggal kita ke kita butuh tadi data export. Saya menggunakan flash disk. Kita sambungkan dulu. Kita ke file. Nah, nanti di sini kita klik flash disknya, kita copy ini, nanti kita paste di sini karena saya sudah melakukan pastenya. Kita langsung ke lokal saja. Oke. Nah, kita buat database. Nama database-nya. Nah, nama database ini harus sama dengan pada exam di Windows. Di sini tugas basis data. Apabila sudah kebuat, kita baru impor yang tadi kita ekspor database-nya. Kita impor aja. Browser. Nah, ini filenya kita open. Kita langsung ke impor. Kalau sini udah berhasil, kita coba lihat sudah sama. Kita cek ada obat. Sama dengan di exam. Sama dengan di exam. Kita lanjut. Kita lanjut di sini. Kita ke terminal.
mengkonfigur bisa lewat dari sini. Tapi kalau tidak bisa, kita menggunakan terminal. Kita buka terminalnya terlebih dahulu. Nah, kita isi di sini. Kita samakan terlebih dahulu. Kalau sudah, kita Ctrl X, pencet ya, lalu enter. Kita stop dulu di sini, Animation EQL. Stop, kita lakukan start lagi. Sudah berjalan kembali. Kita stop di sini. Kita terminal lagi. Jadi kita ke terminal.
Ini error, maka kita buat masternya. Harus samakan, kita lihat dulu masternya itu. Kita lihat masternya di sini di exam di PHP My adminnya. Ini masternya. Master house-nya di sini kita menggunakan IP Windows. Master usernya yang tadi kita buat di Windows. Untuk password juga sama, master passwordnya. Nah, master filenya kita lihat di sini. MySQL strip big titik 0-5 dan 1. Master pose kita lihat lagi 328. Sudah, kita enter. Kalau udah, kita start slash-nya. Sorry, kita start slash-nya. Nah, sudah oke. Kita lihat. Oke, untuk masternya ini udah selesai, udah oke, dan kita start slave-nya. Selanjutnya kita ke PHP My admin-nya. Nah, saya di sini akan menjelaskan. Ini master house-nya, master house itu adalah IP Windows 10.29.90.60. Ini master usernya yang tadi kita buat di PHP My admin di Windows. Terus ini master filenya yang ada di Windows juga. Nah, ini master log postnya 328. Nah, rekalisasi DODB-nya tugas basis data sama. Terus lab IO running-nya yes. Step SQL-nya running-nya yes juga. Maka ini sudah basis database-nya sudah saling terhubung. Maka kita akan menguji pengujian verifikasinya. Kita buka pada
Sini kita ke transaksi obat aja contohnya. Oke. Kita ke SQL saja. Copy. Kita master. Karena ID transaksi nomor 1 itu sudah dijalankan, maka kita ubah menjadi ID transaksinya nomor 2, ID pasiennya itu 9, ID obatnya itu kita lihat sini nomor 2 aja. Nah, ini jumlah obat itu 30. Kita coba jalanin. Klik go. Kita lihat di sini. Nah, ID transaksinya itu 2, ID pasiennya 9, ID obatnya itu 2, jumlah obatnya itu 30 yang diambil. Nah, di sini kita lihat stoknya awalnya itu 80. Saat kita refresh di sini, apakah dia akan berkurang pada stoknya? Sebelumnya saya meminta maaf saat perekaman pengujian verifikasi itu ada terkendala, maka saya membuat lagi untuk pengujian verifikasinya. Nah, master hostnya kalau kemarin itu 10, 29, 90, 60. Ini IP address pada Windows atau komputer 1. Tetapi sekarang itu IP-nya sudah berubah menjadi 10.100.154.60. Tadi saya meminta master host lagi, membuat master. Ketahuinya di sini karena sebelumnya sudah running, maka kita diminta stop slave-nya dulu. Baru kita setelah oke itu membuat masternya lagi. Hanya di sini itu IP-nya berubah. Kenapa IP-nya itu bisa berubah? Karena di Windows 1 IP-nya juga berubah. IP di Windows itu 10.100.154.60. Nah, untuk IP Ubuntu-nya itu 10.100.154.222. Makanya IP-nya berbeda, tapi ini sudah antara Windows dan Ubuntu itu sudah terhubung. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan di sini lagi. Nah, ini master hostnya itu 10.100.154.60 itu ada IP address pada Windows. Untuk master user itu yang tadi kita buat pertama kali di Windows mahasiswa. Nah, untuk nama filenya MySQL Big Triple 2 ini. Terus kemarin itu pada masa log postnya itu 328, tapi di sini sudah berubah juga 342. Dan slave IO runningnya yes, dan slave SQL runningnya yes juga. Maka di sini kita juga sudah bisa coba uji coba. Uji coba di sini transaksinya.
Kemarin kita seharusnya sudah sama di sini 50. Di sini juga sudah sama juga. Nah, seharusnya di sini kita juga udah sama. Karena kita mau pengujian lagi, kita uji lagi. Oh, sorry. Sorry. Nah, di sini kita akan melakukan pengujiannya. SQL aja. Karena ID 1 transaksi sudah dan ID 2 sudah, maka kita ID transaksi 3. Untuk ID pasarnya kita nomor 5. Transaksi ID obatnya 5 juga. Jumlahnya itu 45. Maka kita go. Oke, transaksinya sudah berhasil. Nah, di sini transaksi ID-nya nomor 3, ID pasiennya nomor 5, ID obatnya juga nomor 5, jumlah obatnya 45. Maka kita uji coba juga di sini apakah berubah. Stok awalnya itu adalah 90. Kita refresh apakah akan berubah. Oke, di sini sudah berubah. Kita balik ke Ubuntu-nya. Apakah juga berubah? Kita refresh lagi, stok awalnya 90. Nah, di sini juga sama, saat kita refresh stoknya juga 45, dan di database Windows juga sama 45. Nah, sekian, apabila ada kesalahan dalam perkataan dan penjelasan mohon dimaafkan. Terima kasih.